Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini tepat di malam ke-16 kita masih diberikan kesempatan usia untuk mengisi kesempatan ini dengan ibadah, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan yang mulia ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir malam hari ini untuk mengikuti salat sunat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan dari segala langkah kaki dari tempat masing-masing menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkahnya, dan dijadikan sebagai kifarat dosa dari setiap kesalahan dan maksiat yang kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita maklumi dan ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman sebagai dalil utama perintah daripada berpuasa di bulan suci Ramadan, yang merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa ditujukan, dikhitabkan kepada orang yang beriman. Tapi di penghujung ayat ini ada tujuan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang beriman bisa mencapai derajat takwa. Tapi sudah barang tentu orang takwa pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara saudara-saudara kita tahun ini di bulan Ramadan ini Allah beri kesempatan untuk bisa melakukan ibadah puasa, tapi mereka tidak melaksanakannya atau bahkan berani meninggalkan ibadah puasa. Padahal mereka tahu bahwa puasa itu wajib, mereka tahu bahwa puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di setiap kita yang hari ini mengaku iman kepada Allah, baik iman kita yang rendah
iman yang standar biasa saja, atau iman kita lagi meningkat. Semua itu dihitobkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Semua itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tetapi apakah panggilan itu menjadikan nantinya kita selesai Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa? Kita belum tahu. Apakah kita lulus dengan pendidikan atau tarbiyah di bulan Ramadan tahun ini ataukah tidak? Karena sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang mendapat kemenangan sesungguhnya di hari raya Idul Fitri adalah mereka orang yang beriman. Dengan imannya itu dia bisa meningkatkan keimanannya sehingga mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa dengan ibadah puasanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengkategorikan atau membagi daripada tingkatan puasa ini menjadi 3 derajat. Dari evaluasi tahun-tahun yang lalu sampai hari ini kita puasa, dari mulai kita balik sampai usia kita hari ini, sampai di manakah tingkat atau derajat ibadah puasa kita yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kata Imam Ghazali, inna sauma salasu darajatin. Sesungguhnya puasa itu ada 3 derajat. Yang pertama disebut saumul umum, puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, atau bahkan menahan kemaluan daripada syahwat atau keinginannya saja. Jadi kalau hari ini kita puasa masih di tingkat yang pertama ini, masih hanya bisa menahan lapar dan haus saja, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan kita puasanya masih puasa awam, puasa yang paling rendah tingkatannya. Kemudian yang kedua, puasa khusus, saumul khusus. Puasa ini adalah puasa hati. Puasa ini adalah menahan daripada mata melihat yang tidak baik, telinga mendengar hal-hal yang tidak baik. Hati ini juga dijaga dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang buruk, mengerjakan hal yang baik. Tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita berpuasa, menahan daripada hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah iman saum khususul khusus. Ini adalah puasanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai para nabi, para rasul, para anbiya, para aulia, wali-wali Allah. Dan puasa ini adalah puasa yang dia tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak sekedar hanya menahan hawa nafsu dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan dari anggota tubuh, tetapi juga dia sudah menyingkirkan haliah dunia. Artinya puasa yang tingkat ketiga ini puasa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia terbersit saja sedikit dalam hatinya masalah dunia, maka batalah puasanya. Mungkin di antara 1, 2, dan 3 untuk mencapai derajat yang ketiga ini sungguh sulit untuk kita. Karena iman kita ini yazidu wa yanqus. Kadang iman kita naik bitaat dengan ketaatan, kadang iman kita yanqus bil maksiat, turun dengan maksiat. Maka minimal standar kita berada di tahapan atau derajat yang kedua, puasa khusus. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan. Ada 15 hari ke depan untuk memperbaiki puasa kita, agar puasa kita setidaknya standarnya kita berada di posisi yang kedua, yaitu derajat posisi puasanya puasa khusus, yang mana tidak hanya sekedar nahan lapar dan haus saja, tapi seluruh anggota tubuh ini kita puasakan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat
dari maqalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dan menjadikan kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas puasa kita di 15 hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian ada kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.